Dari masa ke masa, berita selalu menjadi pilihan masyarakat untuk mengetahui informasi terbaru yang akurat dan terpercaya. Media-media massa seperti koran dan televisi terus dilirik oleh masyarakat, bahkan hingga sekarang ini. Betapa pentingnya berita kepada masyarakat membuat kantor berita harus dapat membuat berita yang dipublikasikan kepada publik secara akurat dan kredibel. Berita-berita yang tidak akurat maupun kredibel karena sumber informasi yang tidak jelas maupun pembuatan berita yang tidak serius akan berdampak buruk kepada masyarakat, bahkan hingga ke dalam tahap yang fatal. Mempublikasikan berita yang tak layak dan tidak kredibel juga merupakan suatu pelanggaran akan kode etik jurnalisme. Dan sayangnya masih ada beberapa media yang tetap mempublikasikan berita yang tidak layak dan juga tidak kredibel, salah satunya adalah Indopos. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai kasus Indopos yang telah mempublikasikan berita yang ternyata tidak kredibel dan telah melanggar kode etik jurnalisme bersama saya, Elvan Wijaya. Pada tanggal 13 Februari 2019, Harian Indopos menerbitkan koran hariannya. Penerbitan koran tersebut berbarengan juga dengan masa kampanye Presiden untuk pemilihan umum Presiden 2019. Dalam koran yang juga diterbitkan secara daring melalui website Indopos, terdapat berita yang menampilkan sebuah infografis berisikan skenario pergantian Wakil Presiden apabila Jokowi Maruf terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Infografis yang terdapat dalam berita berjudul Ahok Gantikan Maruf Amin ini ditampilkan pada seluruh halaman 2. Infografis ini didasarkan pada spekulasi politik yang beredar di dunia maya dan banyak diperbincangkan oleh warganet. Dalam infografis tersebut dijelaskan bahwa apabila pasangan Jokowi Maruf terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, Maruf akan mengundurkan diri dengan alasan kesehatan dan Basuki Cahayapurnama alias Ahok akan menggantikan posisi Maruf sebagai Wakil Presiden. Akibat dari berita ini, Tim Kampanye Nasional atau biasa disingkat dengan TKN Jokowi Maruf melaporkan Indopos ke Dewan Pers mengenai pemberitaan yang tidak benar tersebut pada tanggal 15 Februari 2019. Melalui Direktur Direktorat Hukum dan Advokasi TKN Jokowi Maruf, yaitu Ade Irfan Pulungan, TKN Jokowi Maruf mendatangi gedung Dewan Pers di Jalan Kebon Siri, Jakarta untuk memberikan laporan dan meminta penindaklanjutan dari Dewan Pers ke Indopos atas pemberitaan ini. Menurut Ade, berita infografis Indopos tersebut menyesatkan dan terkesan fitnah. Pada edisi Rabu 13 Februari 2019, Indopos memberitakan ya di halaman 2 korannya yang judul Ahok Gantikan Ma'ruf Amin. Berita ini kami anggap adalah sebuah fitnah besar kepada paslon kami. Ya, kenapa? Pemilunya aja belum terjadi. Ini sudah diberitakan. Yang kedua, mereka mengangkat ini dari sebuah rumor di medsos. Jadi artinya ada percakapan di medsos. Nah, medsos itu kan tingkat kebenarannya masih kita ragukan. Menanggapi adanya kontroversi dalam pemberitaan mengenai infografis yang diterbitkan oleh Indopos, pemimpin redaksi harian Indopos, yaitu Juni Armanto, memberikan klarifikasi mengenai berita infografis tersebut. Dalam klarifikasi yang diberikan kepada wartawan, Juni menyebutkan berita tersebut mencoba untuk mengklarifikasi polemik yang ada di media sosial dan diangkat ke media cetak. Juni juga sempat memberikan tanggapan lebih lanjut dalam sesi telepon di acara berita iNews TV. Jadi ini ada kegundahan di media sosial dan viral gitu. Infografis ini tentang pergantian presiden dengan cawapres ini. Nah, kemudian kita angkat di media cetak koran Indopos, tapi dengan konfirmasi dari pihak TKN, kemudian jubir PDIP sendiri. Pakar jurnalistik yaitu Raymond Kaya memberikan tanggapannya atas keputusan Indopos mempublikasikan berita tersebut berdasarkan klarifikasi yang telah diberikan. Jadi sebetulnya media mainstream itu kan harusnya justru mengklarifikasi berita-berita yang ada di media sosial, itu harusnya. Karena dia ada gatekeeping-nya kan kira-kira gitu. Jadi nggak bisa dengan alasan ini adalah untuk mengklarifikasi hoax, kemudian dia mempublikasikannya. Kecuali dia bilang dari awal, dia bilang di atasnya dia tulis merah ini hoax gitu, kira-kira gitu. Tapi juga kalau hoax buat apa
buat apa dipublikasikan di media mainstream, kira-kira gitu. Ini adalah kesalahan besar kalau menurut saya, karena menampilkan di media mainstream sesuatu yang belum jelas. Dan secara nalar pun harusnya redaksi itu pun berpikir. Lalu akhirnya pada tanggal 22 Februari 2019, Dewan Pers telah memutuskan bahwa harian Indopos telah melanggar kode etik jurnalistik mengenai pemberitaan infografis Jokowi Maruf. Menurut Ketua Dewan Pers yaitu Yosef Adi Prasetyo, berdasarkan hasil klarifikasi kepada TKN dan Indopos, ditetapkan bahwa Indopos melanggar 5 pasal kode etik jurnalistik. Pertama, harian Indopos melanggar pasal 1 kode etik jurnalistik karena membuat berita berdasarkan informasi yang tidak akurat. Kedua, melanggar pasal 2 kode etik jurnalistik karena tidak profesional. Ketiga, harian Indopos dianggap melanggar pasal 3 kode etik jurnalistik karena tidak melakukan uji informasi, verifikasi, dan klarifikasi atas substansi informasi dari media sosial. Harian Indopos juga dinilai melanggar pasal 4 kode etik jurnalistik karena telah melakukan kebohongan dan fitnah. Kelima, harian Indopos juga melanggar angka 5A dan 5C pedoman pemberitaan media cyber. Atas pemutusan ini, Dewan Pers memutuskan bahwa harian Indopos wajib untuk memberikan permintaan maaf kepada TKN dan publik. Indopos juga diwajibkan untuk memunculkan infografis tersebut dengan ditempeli stiker hoaks dengan penempatan halaman yang sama. Media harus lebih hati-hati. Media mainstream apalagi itu mempunyai waktu yang cukup untuk memikirkan apa yang mereka tayangkan. Berbeda dengan media yang berdasarkan, media mainstream yang berita atau portal news yang berita itu memang mereka mengandalkan kecepatan. Tapi pada intinya media mainstream apapun atau media baru yang berbasis internet harusnya sangat hati-hati, apalagi dengan isu yang sangat sensitif seperti ini ya. Ini kan gatekeeping-nya harus kuat, kira-kira gitu ya. Mulai saringan-saringannya sehingga ketika ini sampai ke publish ini kan harus ada saringannya. Harusnya yang benar adalah ada reporter yang bikin atau penulis yang bikin, disaring oleh asisten produser atau asisten redaktur. Jadi naik ada 2 atau 3 saringan lah yang dibuat sehingga kemudian ini naik dengan baik. Artinya tidak ada kontroversi, tidak menyalahi 5 aturan ini. Semoga kedepannya media berita di Indonesia akan terus dapat mempertahankan kredibilitas dan aktualitasnya dalam memberitakan informasi kepada masyarakat. Informasi yang tak kredibel tentu akan merugikan masyarakat dan juga media berita itu sendiri. Itu dia penjelasan mengenai kasus pelanggaran Indopos. Saya Elvan Wijaya, pamit undur diri dan terima kasih.